Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namita Nuraini dengan NIM 432240100042. Hari ini saya akan membahas mengenai budaya, kepemimpinan dewan dalam fondasi keberhasilan organisasi, dan efektivitas pengendalian internal. Pertama-tama, marilah kita ketahui mengenai budaya organisasi. Budaya organisasi ini apa sih? Budaya organisasi adalah jiwa atau kepribadian organisasi. Ia merupakan kumpulan dari nilai-nilai, keyakinan, norma, dan perilaku yang dianut dan dipraktikkan oleh setiap orang di dalam organisasi. Budaya yang sehat ditandai dengan transparansi, kolaborasi, akuntabilitas, dan berorientasi pada pembelajaran. Kemudian yang paling utama adalah berintegritas. Yang kedua adalah kepemimpinan dewan. Dewan komisaris atau dewan direksi bukanlah entitas simbolis semata. Mereka memiliki fungsi seperti menetapkan arah strategis, mengawasi kinerja manajemen, memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum, serta melindungi kepentingan semua pemangku atau stakeholder. Kepemimpinan dewan yang efektif adalah yang visioner, independen, berintegritas, dan yang paling penting mampu menciptakan serta memelihara kepercayaan. Sikap dan keputusan mereka akan menjadi contoh dan pedoman bagi seluruh jenjang di bawahnya. Yang ketiga adalah pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sebuah proses yang dijalankan oleh dewan, manajemen, dan seluruh personel yang ada di dalam organisasi, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Ada 5 komponen di dalamnya. Yang pertama, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Tujuan 3 hal itu untuk memastikan efektivitas operasional, keandalan dalam pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum serta regulasi. Pengendalian internal adalah tanggung jawab setiap orang yang ada di dalam organisasi dan dimulai dari pemimpin puncak atau dewan. Nah, ketiga elemen ini tidak berdiri sendiri, namun mereka saling terkait dan memperkuat dalam hubungan yang simbolis, seperti segitiga yang kokoh. Budaya yang baik akan mendasari sikap dan persepsi setiap orang terhadap pentingnya pengendalian. Kemudian, kepemimpinan bertanggung jawab menetapkan tone at the top atau nada dari puncak yang kemudian meresap ke dalam budaya. Yang ketiga itu pengendalian internal adalah alat operasional untuk memastikan bahwa budaya dan strategi yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan dalam kesehariannya. Lalu apa saja peran konkret dewan dalam membangun budaya ini? Yang pertama dan utama, mereka harus menjadi role model, integritas dan akuntabilitas. Yang kedua, mereka harus aktif menciptakan tone at the top yang jelas dan konsisten melalui kata-kata dan tindakan mereka. Yang ketiga, mereka perlu mengintegrasikan nilai-nilai dalam strategi, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan. Yang keempat, ini harus terus diingat, yaitu secara aktif mengawasi budaya organisasi, bukan hanya kinerja finansial. Budaya harus menjadi agenda tetap dalam rapat dewan. Dan yang kelima, dewan harus memastikan bahwa sistem reward dan punishment sejalan dengan nilai-nilai yang dianut. Jangan sampai kita menghargai hasil yang dicapai dengan cara melanggar nilai kita sendiri. Disinilah keterkaitan itu menjadi nyata.
Pengendalian internal adalah cerminan dari budaya dan kepemimpinan organisasi. Komponen pertama dalam framework adalah lingkungan pengendalian. Ini adalah intinya. Lingkungan pengendalian adalah budaya itu sendiri. Sebagai contoh, jika budaya organisasi transparan, maka sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan akan terbuka dan mudah diakses. Jika organisasi budaya akuntabel, maka akan ada prosedur yang jelas dalam menetapkan dan menagih tanggung jawab. Kemudian jika organisasi adalah budaya pembelajaran yang aman, maka akan ada mekanisme dan pelaporan kegagalan tanpa rasa takut disalahkan. Oleh karena itu, tanggung jawab Dewan atas efektivitas pengendalian internal adalah pada level paling fundamental, yaitu memastikan lingkungan pengendaliannya sudah benar. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda. Saya harap materi ini dapat memberikan perspektif dan nilai tambahan bagi kita semua dalam menjalankan dan membangun organisasi yang lebih kuat.